tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang sudah terkodifikasi itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, atau Burgerlijk-Wetboek. Selain itu juga ada beberapa hukum material yang diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, semua yang sifatnya hukum material itu adalah mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing orang ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang lain ya di dalam kategori hukum privat. Nah, ketika di dalam interaksi mereka itu terjadi suatu keadaan di mana dia dirugikan oleh pihak yang lain, nah maka pihak yang merasa dirugikan itu bisa menuntut haknya ke pengadilan. Nah, bagaimanakah caranya menuntut hak? Nah, itu yang diatur di dalam hukum acara perdata atau hukum formilnya. Jadi, sebagaimana dikatakan Sudipno Mertokusumo bahwa hukum acara adalah hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Jadi dikatakan juga hukum acara perdata adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material itu secara umum. Tapi secara spesifik di dalam hukum acara perdata itu diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang diserang haknya itu mempertahankan haknya, dan bagaimana hakim bertindak terhadap pihak yang berperkara, bagaimana caranya memutus dan memeriksa perkara, dan bagaimana cara melaksanakan atau eksekusi. Jadi mulai dari saudara membuat suatu gugatan, kemudian didaftarkan, diberi register nomor perkara, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pihak yang berperkara, kemudian agenda persidangan dimulai dari perdamaian, kemudian pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian surat, pembuktian saksi penggugat, pembuktian surat, pembuktian saksi dari tergugat, kemudian barangkali nanti ada pemeriksaan setempat, dan terakhir nanti kesimpulan. Setelah kesimpulan baru nanti musyawarah majelis untuk menyatukan putusan. Itu tata cara di dalam pelaksanaan persidangan perdata. Nah, setelah vonis pun juga ada upaya-upaya apa yang bisa dilakukan bagi pihak yang tidak puas. Jadi ada nanti bagaimana cara mengajukan banding, kemudian upaya hukum kasasi, termasuk di dalamnya upaya hukum peninjauan kembali atau request civil. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah cara eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Ini merupakan hal-hal yang ada atau termuat atau substansi dari hukum acara perdata. Ini harus Anda kuasai sebagai calon advokat. Anda harus memahami hukum acara perdata secara komprehensif, ya. Karena ini merupakan dasar ya, dasar dari beracara. Nah, di manakah hukum acara perdata itu diatur sumbernya? Kita masih menggunakan peninggalan Belanda ya, jadi HIR masih kita gunakan. Kemudian RPG untuk luar Jawa dan Madura. Ada juga RV. RV itu hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Itu masih ada beberapa pasal di dalam RV itu yang digunakan. Mengapa? Karena di dalam HIR tidak diatur. Misalnya tentang der den verzet. Itu peran pihak ketiga itu di dalam
HR tidak diatur, adanya di dalam RT. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 2009, kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang nomor 286 tentang peradilan umum yang diubah beberapa kali, terakhir nomor 49 tahun 2009. Selain itu ada beberapa surat edaran Mahkamah Agung, ini menjadi juga sumber hukum acara perdata. Jadi pedoman beracara itu kadang-kadang dituangkan ya dalam surat edaran Mahkamah Agung. Sehingga beberapa produk surat edaran Mahkamah Agung ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata karena belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan perundangan yang lain. Jurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang terdahulu yang sudah inkrah itu juga bisa menjadi sumber. Kita di dalam praktek seringkali hakim menggunakan jurisprudensi itu untuk pertimbangan menjatuhkan putusan. Sehingga penting juga ya keberadaan jurisprudensi ini. Ya, termasuk mungkin perjanjian internasional. Maaf ini saya agak batuk. Asas-asas hukum acara perdata ini secara umum ya, mungkin sudah saudara kenal. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap putusan itu harus ada irah-irah ya, demi keadilan berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena setiap putusan hakim itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat. Makanya nanti kalau jadi hakim itu berat ya bebannya, karena pertanggungjawabannya itu dunia akhirat. Selain dipertanggungjawabkan Tuhan pada Tuhan, putusan yang berbunyi demikian, awalnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai sifat eksekutorial. Artinya putusan yang di atasnya ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi atau dilaksanakan. Asas berikutnya, ini yang umum, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, kemudian biaya ringan. Ya, saya kira sudah paham semua. Dan hakim bersifat pasif ya atau menunggu. Nah, berbeda dengan kemarin kalau kita bicara soal hukum acara tata usaha negara di mana hakim bersifat aktif ya, tapi di acara perdata ini hakim sifatnya pasif. Jadi inisiatif mengajukan tuntutan hak, kemudian pembuktian dan semuanya itu hanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak. Hakim bisa intervensi. Misalnya hakim memberikan suatu saran, penggugat, karena Anda harus menghadirkan saksi ini, soalnya ini yang mengetahui kasus itu tidak boleh, termasuk pada pihak tergugat. Jadi terserah para pihak mau mengajukan bukti apa, surat apa, saksi siapa, itu wewenang penuh dari para pihak. Jadi hakim bersifat pasif. Nah, ruang lingkup sengketanya pun juga tidak boleh diperluas oleh hakim. Jadi kalau gugatannya tentang wan prestasi, ya wan prestasi saja. Kalau itu nanti ditambah yang lain sampai misalnya di situ tidak ada tuntutan ganti rugi, ditambahkan tuntutan ganti rugi, ya itu nggak boleh karena itu sudah memperluas pokok sengketa. Makanya di sana juga ada asas ultra petita partium. Jadi hakim itu hanya mengadili apa yang dituntut. Dia dilarang memvonis apa yang tidak dituntut. Melebih-lebihkan itu nggak boleh. Nah, pembuktian pun juga diserahkan kepada para pihak secara bebas.
asas di dalam hukum acara perdata itu harus majelis. Sekurang-kurangnya itu 3. Tentunya ada maksudnya ya. Tentunya untuk menjamin pemeriksaan yang objektif ya, dan memberikan perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan. Namun di dalam praktek ada juga pemeriksaan dengan hakim tunggal. Biasanya dalam perkara-perkara sidang tilang, kemudian perkara-perkara permohonan, itu bisa dilakukan dengan hakim tunggal. Selanjutnya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, audi et alteram partem. Jadi tidak boleh hakim hanya dari sisi penggugat saja yang diutamakan, sehingga pihak tergugat tidak diberi hak untuk menyampaikan haknya, atau sebaliknya hanya tergugat saja yang diutamakan. Jadi hakim harus berada di tengah, kedua belah harus diberi kesempatan yang sama untuk menanggapi, untuk mengajukan alat bukti. Jadi tidak boleh hakim memihak salah satu. Kemudian asas sidang terbuka untuk umum, ini memang pada asasnya demikian, karena untuk keterbukaan informasi ya. Jadi kalau sidang itu nanti kalau tidak terbuka untuk umum dikhawatirkan terjadi kasak kusuk dan sebagainya, sehingga harus terbuka untuk umum. Ini untuk fungsi pengawasan publik juga. Tetapi ada juga beberapa persidangan yang harus tertutup untuk umum. Ini memang dikecualikan. Ya, contohnya perkara-perkara perceraian. Untuk perkara-perkara perceraian non-muslim itu kan di pengadilan negeri ya pengajuannya. Nah, ini sidangnya pun dilakukan tertutup untuk umum. Kemudian asas berikutnya, putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan. Nah, memang untuk menghindari adanya suatu subjektivitas dari suatu putusan dan menghindari adanya suatu putusan yang tanpa dasar, jadi setiap pertimbangan dalam putusan itu harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan itu juga harus didasarkan atas perundang-undangan yang ada, kemudian nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan juga jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Jadi hakim tidak bisa bebas begitu saja di dalam menjatuhkan putusan. Dia terikat, ya tentunya terikat oleh peraturan perundangan yang ada. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada aturan di dalam perundangan? Disitulah nanti hakim bisa melakukan terobosan. Dia bisa menemukan hukum. Eigenrichting ya. Jadi dia bisa melakukan suatu terobosan bila mana dia belum menemukan hukumnya, ya hakim memang bisa menciptakan hukum yang baru. Pada dasarnya tentang biaya perkara itu memang harus ada ya. Jadi tidak boleh tidak berperkara itu tidak gratis ya. Itu umum pada asasnya. Mengapa? Karena memang biaya ini diperlukan untuk proses persidangan, misalnya biaya pemanggilan, biaya pemeriksaan setempat, sita jaminan dan sebagainya. Ini harus ada biaya. Namun demikian, bagi yang tidak mampu itu bisa mengajukan biaya secara gratis atau cuma-cuma. Tentang apakah nanti pengajuan biaya secara gratis ini dikabulkan atau tidak, itu nanti tergantung dari pengadilan akan meneliti alasan-alasan permohonan itu. Biasanya itu akan dikabulkan bila mana ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa pihak penggugat itu tidak mampu
Bila demikian, maka nanti hakim akan bisa mengeluarkan penetapan bahwa penggugat bisa beracara tanpa biaya atau prodeo. Nah, artinya bahwa beban biaya itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah atau negara. Kita lanjut pada kewenangan ya, atau kompetensi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam hukum acara TUN kemarin, perbedaan antara kewenangan mutlak dan kewenangan nisbi atau relatif itu ada pada kalau mutlak itu sudah ditentukan oleh undang-undang ya berdasarkan atribusi kekuasaan, sedangkan relatif itu berdasarkan atas wilayah hukum dari pengadilan. Ada asas sequitur forum rei di mana menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Ini diatur dalam pasal 118 IR. Kalau bicara soal kewenangan, maka harus paham ya, calon advokat itu harus paham betul ketika dia akan membuat gugatan dan mengajukan ke pengadilan mana, ini dia harus memahami. Kalau enggak, nanti bisa salah pengajuannya. Misalnya sengketa waris. Ternyata dalam sengketa waris itu pewarisnya beragama Islam. Nah, pengajuannya diajukan di pengadilan negeri. Nah, ini bisa berakibat nantinya ada eksepsi dari lawan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili karena mengenai sengketa waris Islam harus di pengadilan agama. Nah, kita sudah terlanjur mengajukan di PN, ya, menghadiri persidangan, diperiksa, tahu-tahu eksepsinya lawan dikabulkan dan kita harus gigit jari karena gugatannya tidak diterima atau di NO istilahnya. Oleh karena itu sebelum mengajukan gugatan Anda harus betul-betul tahu, paham, oh ini harus saya ajukan kemana. Ya. Termasuk wilayah hukum. Wilayah hukum juga harus tahu. Di mana dalam gugatan perdata itu, gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat. Asas kecuali nanti kalau misalnya tergugatnya lebih dari 2, nah Anda bisa memilih salah satu dari tempat tinggal tergugat atau tergugatnya tidak diketahui alamatnya, maka Anda bisa mengajukan di tempat tinggal penggugat. Begitu juga kalau misalnya gugatan tentang benda tetap atau tidak bergerak, Anda bisa mengajukan gugatan di tempat di mana benda tetap tersebut berada. Nah, hal yang semikian itu harus Anda pahami supaya nanti Anda tidak salah mengajukan gugatan. Adalah amat disayangkan ketika seorang lawyer, pengacara mengajukan gugatan salah atau keliru. Nah, maka di sini akan menjadi suatu penilaian yang mungkin kurang enak bagi pengacara itu, seolah dianggap dia tidak paham hukum acara. Jadi jangan sampai Anda masukkan gugatan salah dieksepsi karena pengadilan tidak berwenang mengadili. Jadi sebelum betul-betul mengajukan gugatan itu betul-betul dipahami dulu, diteliti dulu. Ini gugatan tentang apa dan ini harus saya ajukan di mana, baik secara kompetensi absolut maupun relatifnya. Itu harus dipahami. Nah, tentang tata cara persidangan, ya mirip-mirip dengan hukum acara TUN yang kemarin. Jadi setelah
gugatan didaftarkan, diberi nomor register perkara, kemudian ketua pengadilan membentuk atau menunjuk majelis hakim yang menangani. Kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang bersengketa dengan surat panggilan. Nah, surat panggilan atau relas itu diantar oleh jurusita. Jurusita pengadilan, dia mengantar surat panggilan dilampiri dengan surat gugatan. Dengan perintah agar pihak tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya tergugatnya ini tinggalnya di luar kota? Misalnya tergugatnya yang satu ada di Malang, satu di Kediri, satu di Surabaya misalnya. Untuk yang di Kediri, kalau pengadilannya sama dengan penggugat, dengan perkara diajukan, yaitu cukup jurusita pengadilan Kediri yang memanggil. Tapi kalau untuk yang Surabaya, itu nanti Pengadilan Negeri Kota Kediri mengirimkan surat kepada PN Surabaya permintaan agar PN Surabaya memanggil nama yang ada di dalam identitas tergugat. Kemudian PN Surabaya jurusitanya memanggil yang bersangkutan. Setelah itu relasi panggilannya dikembalikan lagi kepada Pengadilan Negeri Kediri. Tentang biaya itu nanti yang menanggung PN Kediri. Begitu juga yang Malang. Itu tata cara pemanggilan pihak tergugat. Makanya kalau dalam persidangan itu kadang-kadang dalam sidang pertama ya, kalau tergugatnya banyak dan banyak yang di luar kota, itu biasanya ditunda gara-gara apa? Surat panggilan atau relasi itu belum nyampe dari pengadilan yang luar kota itu. Belum nyampe ke Kediri. Alasannya relas panggilan itu belum dikirimkan kembali ke PN Kediri. Bisa jadi karena memang belum dipanggil atau sudah dipanggil tapi administrasinya belum dikirim. Nah, ini yang menyebabkan perkara pada sidang pertama itu terpaksa ditunda lagi. Jadi sampai nanti para pihak lengkap menerima relas panggilan. Dilihat dari mana? Tentunya dia dari arsip atau administrasi dari jurusita, apakah yang panggilan-panggilan luar kota itu sudah datang atau tidak. Jadi relas itu untuk membuktikan bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut. Kalau dia sudah dipanggil dengan patut kemudian dia tidak hadir, maka dia dipanggil lagi. Bila dipanggil lagi dia tetap tidak hadir dan sudah tanda tangan relas, maka kemungkinan dia dipanggil untuk ketiga kalinya, kemungkinan tidak sampai 3 kali, perkara jalan terus. Itu tergantung majelis hakimnya. Kalau di PN itu kadang sampai 3 kali. Tapi kalau di pengadilan agama biasanya 2 kali sudah cukup. Apalagi perkara-perkara perceraian ya. 2 kali nggak datang, langsung bawa saksi, bawa alat bukti surat, diperiksa, langsung putus hari itu juga dengan first take. Di PN kalau perkara-perkara cerai non-Islam, kadang ada yang 2 kali panggilan, kadang ada yang 3 kali. Nah, di dalam persidangan pertama ada suatu keharusan untuk melakukan mediasi yang diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Tujuan daripada mediasi ini adalah untuk memberi kesempatan kepada para pihak sebelum perkara ini dilanjutkan ke proses persidangan, diupayakan dulu untuk melakukan mediasi. Nah, nanti ada lamaran dari majelis hakim untuk memilih mediator, apakah mediator dari dalam, dari internal hakim, atau dari luar. Konsekuensinya kalau mediator dari luar itu harus bayar.
Nah, tetapi kalau dari dalam itu tanpa biaya. Sebagai contoh, misalnya di pengadilan negeri itu untuk mediator itu tanpa biaya ya, karena kebanyakan mediatornya dari dalam. Tetapi kalau di pengadilan agama Kabupaten Kediri akhir-akhir ini mediatornya itu pakai mediator luar, sehingga ada beban biaya yang harus dibayar, yaitu berapa? Kalau nggak salah sekitar 125.000. Kalau dulu mediasi itu gratis karena hakim internal yang menjadi mediator. Nah, sekarang di PA Kabupaten itu ada pihak ketiga yang menjadi mediator di luar hakim, sehingga ada beban biaya. Jadi semua itu tergantung dari kebijakan pengadilan agama yang bersangkutan. Nah, sebelum kita mengajukan gugatan, Anda harus memahami dulu tentang unsur-unsur yang ada dalam gugatan. Ada tiga ini harus termuat di dalam suatu gugatan. Apabila ini tidak, maka gugatan Anda akan tidak lengkap, ya. Tidak lengkap. Sehingga bisa nanti dinyatakan gugatannya obskur. Jadi harus memenuhi 4 hal. Identitas para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, kemudian posita atau fundamentum petendi, yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan, dan yang terakhir adalah petitum, tuntutan pokok yang diminta untuk diputuskan oleh hakim. Identitas ini berkaitan dengan nanti memanggil para pihak, khususnya tergugat. Jadi Anda harus jeli di dalam menulis identitas, jangan sampai namanya salah, alamatnya salah. Ini nanti akan berakibat fatal karena gugatannya bisa nanti nggak nyampe, ya. Atau kalau namanya salah, bisa diajukan eksepsi bahwa ada kesalahan di dalam nama yang digugat. Walaupun itu nanti juga masih debatable, tergantung dari hakim apakah kesalahan nama yang kemudian dibetulkan itu fatal atau tidak, itu tergantung dari hakimnya juga. Nah, alasan-alasan gugatan itu penting dimuat karena itu nanti harus sinkron dengan tuntutan pokoknya atau petitum. Anda menggugat tentang bahan prestasi tentang utang piutang, di mana tergugat punya utang kepada penggugat dan sudah jatuh tempo tidak bayar. Maka dalam menguraikan gugatan, Anda harus menguraikan peristiwa terjadinya hubungan hukum utang piutang itu. Jadi kapan ditandatanganinya perjanjian utang piutang, berapa jumlah pokok utangnya, berapa jangka waktu jatuh temponya, itu harus diuraikan. Termasuk apakah tergugat sudah membayar utangnya, apakah belum membayar utangnya, atau ada kekurangan pembayarannya, ini harus diuraikan. Sehingga terakhir ketika dalam petitumnya Anda meminta agar tergugat membayar utangnya sejumlah sekian juta, ini ada korelasinya dengan posita. Jadi kalau tuntutan Anda meminta kepada tergugat agar membayar sejumlah uang atau utang sejumlah rupiah tertentu, sementara dalam posita Anda tidak uraikan peristiwa utang piutangnya, ini nanti berakibat gugatan Anda akan dinyatakan obskur atau kabur. Jadi oleh karena itu, di dalam membuat
posita dan petitum harus ada sinkronisasi, harus ada hubungannya sehingga tidak membingungkan atau tidak bertentangan satu sama yang lain. Nah, giliran dari penggugat ketika dalam suatu persidangan tergugat sudah membaca jawabannya, sudah mau menerima jawaban, kemudian memahami apa isi dari gugatannya, dia diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Maaf saya sebentar. Jawaban itu bisa terdiri dari beberapa hal. Bentuk jawaban itu terdiri dari beberapa. Yang pertama bisa berupa pengakuan dan bisa berupa bantahan. Nah, bantahan ini intinya dia membantah apa yang didalilkan oleh oleh penggugat dalam surat gugatannya. Ya, sedangkan pengakuan, ya dia membenarkan dalil gugatannya. Jadi memang dari beberapa poin gugatan itu memang ada yang benar, dan yang benar itu juga harus diakui kebenarannya. Tapi ada juga yang menurut tergugat salah. Kalau menurut tergugat salah, ya itu harus dibantah. Termasuk di dalam gugatan ini, nah dalam jawaban ini tergugat bisa juga mengajukan tangkisan, ya. Tangkisan atau eksepsi. Apa maksudnya dari tangkisan? Yaitu sanggahan atau bantahan terhadap gugatan, tetapi bukan langsung mengenai pokok perkara. Ada beberapa macam eksepsi yang mungkin nanti akan bisa saya jelaskan. Tapi salah satu contoh eksepsi yang umum itu misalnya eksepsi tentang kewenangan mengadili. Bahwa pengadilan tidak berwenang karena sengketa yang diajukan ini mengenai waris Islam, harusnya di pengadilan agama. Itu eksepsi tentang sengketa mengadili. Tetapi ada juga eksepsi yang lain, misalnya eksepsi tentang kurangnya pihak yang digugat. Ada ahli waris 5, yang digugat hanya 3, 2 yang lain nggak digugat. Nah, ini tergugat bisa mengajukan bahwa ada ahli waris lain 2 orang yang tidak digugat. Karena itu gugatan adalah kurang pihak atau error in persona. Dan ada beberapa macam lain tangkisan, termasuk misalnya kesalahan di dalam menyebutkan luas tanah, kemudian nomor parcel, batas-batas tanah, nah, itu bisa diajukan eksepsi. Nah, sangkalan adalah bantahan, ya, bantahan yang misalnya penggugat mendalilkan bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat secara melawan hukum karena tanah itu milik penggugat. Nah, tergugat membantah bahwa tidak benar tanah yang saya kuasai atau tergugat kuasai milik penggugat karena tergugat sudah membeli tanah tersebut secara sah dari orang yang bernama A dengan dibuktikan surat akte jual beli nomor sekian, sehingga apa yang dikatakan penggugat adalah tidak benar karena tergugat menguasai tanah tersebut secara sah menurut hukum. Itu salah satu bentuk bantahan atau sangkalan. Nah, jadi ketika saudara menjawab itu bisa hanya jawaban saja, bantahan saja. Jadi Anda tidak mengajukan eksepsi, Anda tidak mengajukan tangkisan, tapi hanya membantah saja. Tapi ada juga yang membantah sekaligus tangkisan. Tetapi ada juga mengajukan jawaban itu terdiri dari tangkisan atau eksepsi, kemudian sangkalan, plus gugatan rekonvensi atau gugat balik. Ini dimungkinkan. Jadi dalam suatu perkara, misalnya dalam perkara sengketa tanah misalnya, Anda selaku pihak yang digugat dianggap menguasai tanah secara melawan hukum dan sebagainya. Nah, Anda mengajukan gugatan balik.
Nah, di dalam gugatan balik itu Anda minta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut berdasarkan akte jual beli yang saudara buat, ya, kemudian juga berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan bahwa saudara adalah pemilik yang sah. Nah, jadi dalam suatu jawaban bisa terdiri dari bantahan saja, bisa bantahan dan eksepsi, bisa saja sangkalan eksepsi disertai gugatan gugatan balik atau rekonvensi. Nah, setelah proses jawaban dilakukan oleh pihak tergugat, ada tahapan lagi disebut dengan replik. Saya kira saudara sudah paham ya. Ini sama dalam hukum acara TUN maupun peradilan agama, itu setelah jawaban itu ada replik. Replik itu haknya dari tergugat. Terakhir duplik. Ya. Duplik itu haknya dari penggugat untuk menanggapi replik. Nah, saya kira itu soal jawaban. Nah, sebelum sampai kepada pembuktian, ada dimungkinkan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, itu ada pihak ketiga masuk. Pihak ketiga masuk ini disebabkan ada beberapa hal ya. Masuk untuk membela salah satu, masuk untuk membela dirinya sendiri, atau dia ditarik oleh pihak yang berperkara atau salah satu pihak. Itu disebut dengan intervensi. Jadi ada 3 macam intervensi yang dikenal di dalam pasal 279 dan 282 RV. RV ini hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Tadi kalau kita kembali ke sumber hukum tadi, RV masuk. Termasuk di Denver Chat itu diatur dalam RV. Jadi intervensi itu tidak diatur di HIR ya, tetapi di dalam RV. Oleh karena walaupun RV itu bagi golongan Eropa, tetapi di dalam praktek itu masih kita gunakan sebagai sumber hukum. Yaitu dalam perkara-perkara itu tadi, fugging. Jadi pihak ketiga masuk untuk membela salah satu. Suatu misal, dalam suatu gugatan ada 2 kuasa hukum memenangkan suatu perkara dan dia ada perjanjian sukses fee dengan tergugat, dengan klien. Setelah menang ternyata kliennya ingkar, dia nggak mau bayar sukses fee. Salah satu dari kuasa hukum ini menggugat kliennya dan dia harus membayar sukses fee yang besarnya ditentukan sesuai dengan perjanjian sukses fee. Di tengah perjalanan perkara itu masuklah kuasa yang kedua tadi. Dia masuk, dia membenarkan adanya perjanjian sukses fee tadi dan dia mohon dimasukkan sebagai pemohon intervensi, penggugat intervensi. Maka di situ dia posisinya adalah masuk atas inisiatif sendiri untuk membela kepentingan salah satu pihak, yaitu rekan kuasa hukumnya itu tadi. Kemungkinan yang kedua, tusenkom, masuk untuk membela dirinya sendiri. Ada suatu perkara gugatan tanah antara penggugat dan tergugat. Sementara pihak ketiga itu tidak dilibatkan, padahal dia pemilik tanah itu. Dia merasa punya hak atas tanah itu. Tetapi dia justru tidak masuk dalam perkara. Oleh karena itu dia bisa masuk
mohon kepada pengadilan agar dia dilibatkan, dimasukkan sebagai pihak penggugat intervensi dalam perkara ini. Di mana kedudukan penggugat asal dan tergugat asal jadi tergugat intervensi dan dia jadi penggugat intervensi. Tujuannya untuk membela dirinya sendiri, untuk supaya tanah yang diperebutkan itu dinyatakan sebagai miliknya. Nah, yang ketiga, freeze waring itu dia ditarik karena dipaksa oleh salah satu pihak. Suatu misal A dan B mengadakan perjanjian utang piutang. Kemudian dalam perjanjian itu dilibatkan C selaku penjamin. Jadi bahwa utang itu nanti yang menjamin pelunasannya adalah C. Suatu saat dalam perkara terjadi suatu perkara di mana A tadi menggugat B untuk melunasi utang. Padahal B dan A itu tahu bahwa C ini sebagai penjamin. Maka B bisa menarik ya, memaksa C ini untuk masuk dalam perkara dan dia dinyatakan yang paling bertanggung jawab terhadap pelunasan utang itu, bukan dirinya. Misalnya seperti itu. Contoh yang lain misalnya ada distributor suatu barang ya, distributor barang pada dijual ke konsumennya. Taruh distributor pakan ternak yang menjual kepada konsumen. Suatu saat pesanan barang dari konsumen tadi sudah dibayar, barang belum bisa dikirim. Mengapa? Karena distributor itu mengambil dari supplier, pemasoknya, itu juga pemasoknya yang tidak bisa mengirim karena sesuatu hal. Nah, ini konsumen menggugat kepada distributor tadi. Nah, karena distributor ini merasa bahwa dirinya itu adalah bukan penyebab ya dari tidak terkirimnya barang itu, maka supplier ditarik sebagai pihak di dalam perkara itu. Nah, itu namanya freeze waring. Jadi agar supplier juga ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Nah, itu beberapa bentuk intervensi yang ada di dalam praktek peradilan. Kita lanjutkan setelah replek-duplik tadi, pembuktian. Jadi pembuktian itu salah satu hal yang paling krusial ya. Karena apakah makna dari pembuktian itu kan memberi kepastian yang sifatnya mutlak ya, karena dari pembuktian itulah nanti bisa diketahui apakah gugatan penggugat itu beralasan atau tidak. Jadi nanti tentang materi ini juga bisa di-share di medsos saudara. Ini tentang hal soal pembuktiannya. Jadi intinya bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak, dia harus membuktikan dalilnya. Sebaliknya, barang siapa membantah suatu hak, suatu dalil, dia harus membuktikan bantahannya. Ini esensi dari hukum pembuktian. Ya. Jadi oleh karena itu, sebelum saudara mengajukan gugatan, saran saya nanti kalau suami jadi lawyer, lengkapi dulu dengan alat bukti yang ada. Jangan Anda terima perkara langsung hanya berdasarkan cerita dari klien. Itu harus didukung alat bukti.
Misalnya, Pak, tanah saya dikuasai oleh si A, Pak, padahal itu milik saya. Nah, buktinya mana? Ya, buktinya sementara ini saya enggak. Kalau dulu tuh punya bapak saya, Pak. Ya, tapi mana buktinya? Nah, harus Anda kejar sampai sana. Apakah ada bukti awal yang dimiliki oleh dia? Misalnya letter C, ya, kalau tanah itu belum sertifikat. Atau kalau dia merasa membeli, misalnya kwitansi pembelian atau perjanjian jual beli, itu harus ada. Tidak hanya itu, Anda juga harus menanyakan juga. Nah, yang Pak yang mengetahui jual beli dulu siapa? Ada Pak, si A, si B. Masih ada apa enggak? Wah, ini orangnya sudah meninggal. Waduh. Ya tolong Pak cari saksi lain yang masih hidup yang mengetahui terjadinya ini. Nah, ini yang harus Anda diskusikan dengan klien sebelum Anda menerima suatu perkara, ya. Jangan Anda tergiur oleh fee lawyer, di mana pada sementara bukti-bukti tidak mendukung. Nah, sudah, ini yang penting ada uang langsung besar, bisa untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Jangan, ya. Saran saya, jangan Anda menerima suatu perkara senyampang menurut Anda hak atau peluang untuk diperjuangkan itu kecil, atau dengan kata lain bahwa alat bukti yang mendukung tentang tuntutan hak itu tidak cukup atau tidak memadai. Karena ini nanti akan menyulitkan saudara ketika mengajukan gugatan nanti. Terutama ketika waktunya pembuktian, ya. Anda akan kesulitan nanti. Jadi sebelum Anda mengajukan gugatan, Anda harus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada dulu. Mulai dari bukti surat, paling tidak, sampai kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan di pengadilan. Ini tadi yang saya katakan, barang siapa yang mampu memiliki hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk melihat haknya, atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Jadi siapa yang mendalilkan hak harus membuktikan, barang siapa membantah atau menyangkal, dia pun juga harus membuktikan. Diatur di dalam pasal 1865 BW. Ya, dengan kata lain bahwa baik penggugat maupun tergugat itu dibebani pembuktian. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa macam alat bukti di dalam hukum acara perdata? Sebagaimana diatur dalam 164 IR, ada 5 alat bukti, yaitu tertulis atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, alat bukti lain itu pemeriksaan setempat, keterangan ahli. Ini sebenarnya bukan alat bukti, ya, tetapi bisa dijadikan pedoman atau dasar bagi hakim dalam suatu pertimbangan hukum. Pemeriksaan setempat maupun keterangan ahli. Tetapi hakim tidak terikat, ya, pada keterangan ahli. Jadi tergantung dari apakah hakim nanti akan percaya, yakin dengan keterangan ahli itu. Kalau dia yakin, dia bisa dijadikan pertimbangan. Tapi kalau enggak, ya tidak akan dijadikan pertimbangan. Jadi alat bukti tertulis atau surat itu ada yang berupa akta, ada yang bukan akta. Akta terdiri dari akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan akta otentik, akta yang dibuat bersama undang-undang atau di hadapan pejabat yang berwenang. Tentunya antara akta dan di bawah tangan dan akta otentik, kekuatan pembuktiannya lebih kuat dari akta otentik. Jadi
Seperti halnya misalnya akta autentik itu sertifikat hak atas tanah, kemudian akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, itu akta autentik ya. Nah, kalau akta di bawah tangan misalnya perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala desa, nah, itu akta di bawah tangan. Tentunya kekuatan pembuktiannya lebih kuat yang di hadapan PPAT dibandingkan di hadapan lurah ya, atau kepala desa. Alat bukti berikutnya saksi. Ini juga penting. Jadi yang namanya saksi itu dia harus melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu. Nah, kalau dia itu tidak mengalami peristiwa, tetapi dia tahunya diberitahu oleh orang lain, maka kesaksiannya itu disebut kesaksian DIP2. Jadi kekuatan pembuktiannya lemah. Jadi saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami peristiwa itu sendiri. Ada beberapa golongan yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, tidak mampu secara absolut, yaitu keluarga saudara, semenda menurut garis yang lurus dari salah satu pihak. Jadi anak, bapak, kakek, ya. Kalau ke bawah, anak, cucu. Kalau ke samping, ya, kakak, adik. Juga suami atau istri. Ini secara absolut tidak bisa. Ada yang secara relatif, misalnya ada anak-anak di bawah 15 tahun. Kemudian orang yang tidak atau sakit ingatan. Ini secara relatif artinya bahwa kondisi-kondisi itu dia tidak bisa dimintai keterangan itu karena memang keadaan di luar apa itu istilahnya akal ya. Kalau anak di bawah 15 tahun itu kan secara mungkin ingatan, secara penalaran dan sebagainya mungkin belum mumpuni ya, atau belum matang. Kemudian ada sekolah orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan menjadi atau memberikan kesaksian. Saudara laki, saudara perempuan, ipar, keponakan, semua orang kerjaan atau jabatannya yang sah. Ada asas di dalam memberikan kesaksian atau alat bukti saksi ini disebut unus testis nulla testis. Jadi satu saksi bukan saksi. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi itu tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim kalau hanya diberikan oleh satu saksi saja, tanpa didukung alat bukti yang lain. Nah, oleh karena itu maka kebanyakan di dalam mengajukan alat bukti itu minimal saksinya itu 2 orang. Dan selain itu juga didukung oleh alat bukti yang lain. Apakah itu surat, apakah itu pengakuan, apakah itu persangkaan hakim, atau sumpah. Kewajiban seorang saksi menghadap bersumpah memberi keterangan. Sifat kesaksian tidak memaksa. Jadi setiap saksi itu diangkat sumpah ya. Tujuannya apa untuk disumpah itu? Karena untuk memberikan semacam rambu-rambu kepada saksi supaya dia tidak bohong. Karena kalau dia disumpah sesuai dengan hukum agamanya, maka dia mau bohong itu kan takut ya. Oleh karena itu wajib ya hukumnya saksi itu disumpah. Alat bukti selanjutnya persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang kita umum ke arah suatu peristiwa yang tidak kita umum. Persangkaan yang bersangka undang
sangkaan yang atas kenyataan. Saya kira itu teorinya sudah saudara pahami juga. Pengakuan, jadi pengakuan itu pada umumnya yang diberikan di persidangan ketika dia melakukan dalam dalil-dalil jawaban, replek duplik atau dalam dalil gugatannya, di situ ada suatu bentuk-bentuk pengakuan. Termasuk ketika konfirmasi terhadap suatu keterangan saksi di cross check kepada pihak yang berperkara membenarkan, nah itu dianggap suatu pengakuan. Jadi pengakuan itu juga penting, maksud saya nilainya ya, karena itu mempunyai satu bentuk alat bukti pengakuan namanya. Ini nanti secara bisa saya dipelajari sendiri ya, pengakuan yang diberikan di muka hakim. Kebanyakan memang pengakuan yang dipertimbangkan oleh hakim itu adalah yang disampaikan di depan pengadilan. Nah, sumpah. Alat bukti yang terakhir adalah sumpah. Ada 3 macam sumpah yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Perdata. Kalau di HIR pasal 155, RPG 182, DBW 1940. Sumpah. HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu sumpah penambah, sumpah penaksir, sumpah pemutus. Sumpah penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa. Syarat harus ada pembuktian permulaan, kekuatan bersifat sempurna. Jadi misalnya dalam suatu gugatan Anda kurang ya buktinya, maka ketika saudara mencari saksi tidak ada, hanya ada berupa bukti surat-surat saja, maka Anda bisa mengajukan kepada hakim untuk mengajukan sumpah penambah. Jadi dalam sumpah penambah itu sudah ada alat bukti lain tetapi tidak cukup. Kemudian dia minta untuk ditambah sumpah. Nah, kalau dikabulkan maka hakim akan memberi kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan sesuatu setelah dia diambil sumpahnya. Sumpah penaksiran atau astematuir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi. Jadi terkait dengan misalnya penggugat di dalam menuntut ganti rugi kepada tergugat, dia kesulitan ya untuk mengukur kerugiannya, baik kerugian material maupun formil. Maka dari itu untuk mengukur secara objektif karena mengalami parameternya juga agak susah, dia minta ditambahkan suatu sumpah bahwa kerugian yang saya alami sejumlah sekian. Oleh karena itu di dalam mempertimbangkan apakah sumpah penaksir ini dikabulkan atau tidak, nanti hakim yang akan menentukan. Kalau dia mengabulkan, maka karena jabatannya dia bisa menentukan jumlahnya ganti rugi itu berdasarkan sumpah yang diajukan oleh pihak penggugat. Terakhir, sumpah pemutus atau decisor. Ini yang merupakan sumpah penentuan. Jadi tidak ada alat bukti lain, sama sekali tidak ada alat bukti, kemudian dia mau mengajukan gugatan, maka dia bisa mengajukan sumpah pemutus atau decisor. Misalnya dia punya teman, temannya itu utang pada dia, taruhlah 50 juta. Tanpa bukti sama sekali, namanya teman. Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti. Karena ditagih-tagih dia tetap nggak mau bayar dan
temannya ini merasa di atas angin karena tidak ada alat bukti, akhirnya jengkel, digugatlah di teman itu. Di persidangan dia mengatakan kepada hakim, Pak Hakim, saya tidak punya bukti sama sekali. Saya minta dilakukan sumpah pemutus atau decisor. Nah, sumpah itu dimintakan kepada tergugat. Kalau misalnya tergugat mau bersumpah bahwa dia tidak punya utang kepada saya relakan sumpah utang itu. Tetapi ada konsekuensi yang harus dipenuhi di dalam kalimat-kalimat sumpah yang diucapkan. Misalnya, apabila saya benar-benar tidak punya utang kepada penggugat, apabila saya bohong, maka saya siap menerima kutukan 7 turunan misalnya. Siap menerima azab dan sebagainya. Ini kan persoalan hati ya, persoalan keyakinan. Ketika tergugat akan mengambil sumpah itu, kalau dia berani, ya nggak apa-apa, dia bisa lolos secara hukum. Tapi kalau secara pertanggungjawaban kepada Tuhan, nah, ini yang bahaya. Kalau sumpahnya itu manjur, bisa kena dia. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya tergugat itu menolak untuk disumpah? Kalau dia menolak, maka hakim akan mengembalikan sumpah itu kepada penggugat. Penggugat yang akan bersumpah. Tentunya kalau penggugat bersumpah, dia nggak ada beban toh. Memang betul-betul tergugat punya utang. Dia nggak ada beban. Sumpah model apapun saya mau. Saya sumpah bahwa tergugat punya utang pada saya sejumlah sekian. Bila tidak benar sumpah ini, saya sanggup menerima akibatnya berupa ini. Tapi bagi tergugat, kalau utang itu betul-betul terjadi, dia juga mikir kalau mau menerima sumpah itu. Nah, kalau dia nggak berani, ya berarti dikembalikan kepada penggugat, dan nanti penggugat yang menang. Jadi tujuan sumpah pemutus itu untuk menyelesaikan perkara, sehingga perkara itu dianggap selesai, dan selanjutnya hakim tinggal menjatuhkan putusan. Nah, ada sesuatu yang dalam praktek juga sering kita jumpai, yaitu adanya pemeriksaan setempat atau discente, yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan. Biasanya pemeriksaan setempat ini itu adalah barang tetap ya yang umum terjadi itu, rumah, tanah. Siapa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemeriksaan setempat? Umumnya adalah hakim. Dan nanti biaya ditanggung oleh para pihak. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk melihat apakah peristiwa yang dijadikan sengketa ini, misalnya soal tanah, barangnya ada apa enggak. Yang pertama itu bentuknya sesuai dengan ukurannya apa enggak, batas-batasnya cocok apa enggak. Nah, itu PS dilakukan oleh setempat untuk memberikan hakim gambaran tentang objek sengketa yang diperkarakan. Tentang pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Jadi hasil pemeriksaan setempat itu biasanya juga jadikan pertimbangan oleh hakim di dalam menjatuhkan putusan. Walaupun sebenarnya pemeriksaan setempat itu bukan alat bukti. Termasuk keterangan ahli. Di keterangan pihak ketiga ya, untuk membantu dalam pemeriksaan. Nah, kalau keterangan ahli, inisiatifnya ini para pihak ya. Jadi sepengetahuan saya dalam praktek 27 tahun jadi lawyer itu belum pernah hakim dalam perkara perdata menghadirkan ahli. Belum pernah. Jadi kalau ada ahli yang
dihadirkan di persidangan itu atas permintaan pihak yang berperkara. Terakhir saya tahun 2020 kemarin, sebelum COVID, sudah COVID, ya sudah COVID kalau saya selaku penggugat, kemudian kuasa hukum tergugat itu mengajukan saksi ahli terkait dengan sengketa tanah. Saya pada akhirnya juga menghadirkan saksi atau keterangan ahli juga. Tujuannya apa? Tujuan dia tentunya untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dia. Tentunya. Tujuan saya untuk memperkuat dalil-dalil kebenaran dalil-dalil gugatan saya. Artinya bahwa ahli bisa saja pendapatnya berbeda. Ketika dia diajukan oleh pihak tergugat, tentunya apa yang diterangkan itu lebih pada hal-hal yang sifatnya menguntungkan tergugat. Nah, bagi ahli yang saya hadirkan sebagai penggugat, tentunya akan memberikan keterangan yang menguntungkan posisi saya selaku penggugat. Ya, tinggal nanti hakim di tengah-tengah, bagaimana, apakah dia menggunakan ahlinya lawan, tergugat, atau ahlinya tergugat, atau tidak menggunakan kedua-duanya. Karena dia memang tidak terikat oleh keterangan ahli. Jadi jarang ya, di dalam perkara perdata ahli dihadirkan itu jarang. Saya mungkin baru 2 kali kalau nggak salah selama ini menghadirkan saksi ahli. Nah, ahli itu juga disumpah ya. Disumpah. Nah, bunyi sumpahnya dia akan menerangkan sesuatu atau hal berdasarkan keahlian yang dia miliki, bukan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau saksi kan apa yang dia alami dia dengar. Tapi kalau ahli menerangkan sesuatu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, setelah hasil pemeriksaan semuanya itu selesai, barulah dijatuhkan putusan setelah dilakukan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan untuk mengambil suatu kesepakatan. Jadi kalau 3 anggota majelis sepakat, ya maka bulat suaranya. Tapi kalau tidak ada sepakat, maka diambil suatu pemungutan suara atau pemungutan suara. Apakah kalau pemungutan suara biasanya hasilnya 2 lawan 1 ya. Nah, yang satu ini harus ngalah kalau dia tidak kalah di dalam pemilihan suara tadi. Tetapi dia bisa nanti mengajukan, melampirkan dissenting opinion, pendapat yang berbeda dalam pertimbangan putusan. Misalnya 2 hakim mengabulkan gugatan penggugat, 1 hakim menolak gugatan penggugat. Nah, otomatis karena 2 lawan 1, perkara itu akhirnya dimenangkan oleh penggugat. Nah, tergugat, hakim yang tadi menolak gugatan penggugat bisa melampirkan dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk kajian akademis ya. Sebenarnya kalau suatu putusan itu bisa dilakukan secara voting dan ada dissenting opinion itu bagus. Mengapa? Karena ada sisi lain yang bisa dilihat oleh publik tentang pendapat yang berbeda tadi. Oh, kalau hakim memenangkan gugatan penggugat, alasannya ini. Oh, kalau hakimnya menolak gugatan penggugat, alasannya ini. Tentunya kalau yang membuat itu adalah hakim, mereka juga punya pertimbangan hukum yang tidak asal bikin ya, tapi ada dasarnya. Apakah undang-undang, apakah jurisprudensi, itu ada dasarnya. Apakah doktrin. Oleh karena itu, bagi perkembangan akademis, sebenarnya ketika ada suatu perselisihan
di dalam musyawarah majelis di mana ada satu hakim yang berbeda, itu sebaiknya selalu dimuat di dalam putusan atau lampirannya, sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kajian secara akademis. Jadi putusan itu bertujuan untuk mengakhiri sengketa. Artinya kalau perkara itu sudah putus, berarti perkara itu sudah selesai. Ada beberapa jenis putusan. Jadi ada putusan akhir, ada putusan sela. Putusan akhir terdiri dari beberapa juga jenis, putusan kondemnatoir, putusan konstitutif, dan putusan deklaratoir. Perbedaannya kalau kondemnatoir itu sifatnya menghukum pihak yang dikalahkan. Misalnya menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah, itu kondemnatoir. Kalau konstitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat putus demi hukum misalnya. Berarti sifatnya itu adalah konstitutif. Ada lagi deklarator atau declare. Deklarator itu pernyataan. Misalnya menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh si A penggugat adalah sah. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh tergugat atas tanah tersebut adalah melawan hukum. Itu declare, pernyataan. Nah, putusan-putusan yang bisa dieksekusi itu adalah putusan-putusan yang sifatnya kondemnatoir atau yang bersifat menghukum. Tapi untuk yang deklaratoir itu memang tidak bisa dieksekusi. Kemudian putusan yang bukan putusan akhir disebut dengan putusan sela. Putusan sela biasanya diucapkan terhadap permintaan penggugat dalam hal misalnya kompetensi pengadilan. Jadi kalau ada eksepsi tentang kompetensi mengadili, apakah absolut atau relatif, hakim harus menjatuhkan putusan sela. Tetapi kalau eksepsinya tentang hal yang lain, misalnya kaburnya surat gugatan, salah pihak, batas tanah yang salah, kurang pihak yang digugat, nah, itu diputus di akhir perkara. Tapi kalau ada eksepsi tentang kewenangan mengadili, ini harus diputus lebih dulu setelah jawab-menjawab. Biasanya setelah duplik. Itu harus ada putusan sela namanya untuk menentukan apakah eksepsi tentang kewenangan mengadili ini dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan, maka pengadilan akan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selesai perkara, nggak bisa dilanjutkan. Nah, itu kaitannya dengan kewenangan mengadili. Tetapi kalau ditolak, misalnya putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara ini. Menyatakan eksepsi penggugat tidak ditolak, maka perkara tetap berjalan. Jenis-jenis putusan sela, misalnya preparatoir, putusan yang menggabungkan dua perkara, putusan untuk diundurkannya pemeriksaan saksi, ini terkait dengan termasuk misalnya putusan interlokutor, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan untuk melaksanakan pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat rekonstruksi.
Jenis-jenis putusan sela ini dibacakan terkait di luar kewenangan eksepsi kewenangan mengadili tadi ya, termasuk putusan insidentil ya. Termasuk profesional. Misalnya dalam permintaannya penggugat minta dalam provisi agar tanah sengketa dinyatakan status quo dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun misalnya. Itu putusan profesional. Nah, kalau dalam putusan profesional itu dikabulkan, maka hakim akan menjatuhkan putusan salah. Putusan dapat berupa 4 hal ini ya. Gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima, gugatan dikabulkan, dan yang terakhir gugatan gugur. Apa perbedaan dari keempatnya ini? Untuk yang ditolak, berarti penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya. Dia mendalilkan tergugat dan prestasi, ternyata dia tidak bisa membuktikan di mana ban prestasi dari penggugat. Dia mendalilkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh tergugat itu semuanya sesuai dengan hukum. Nah, karena dia tidak bisa membuktikan dalilnya, sementara tergugat bisa membuktikan bantahannya, maka bunyinya gugatan ditolak. Konsekuensinya kalau gugatan ditolak apa? Dia tidak bisa mengajukan gugatan lagi. Dan kalau ini nanti sudah inkrah, maka ada terkena asas nebis in idem. Artinya tidak bisa perkara yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, diajukan lagi. Tidak bisa. Kemudian gugatan tidak dapat diterima. Ini biasanya apabila syarat formil dalam gugatan itu terbukti, tidak dipenuhi. Misalnya, terbukti di pengadilan bahwa gugatan ini kurang pihak. Maka bunyinya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terbukti di persidangan bahwa objek yang digugat itu salah letak, salah tempat. Objeknya salah, batasnya salah. Maka bunyinya juga gugatan tidak dapat diterima. Nah, untuk yang gugatan dikabulkan sebaliknya dari yang gugatan ditolak. Dikabulkan berarti penggugat bisa membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya, tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dalil-dalil bantahannya. Maka gugatannya dikabulkan. Sedangkan gugatan gugur itu apabila di dalam persidangan penggugat itu tidak hadir setelah dipanggil secara patut, ya gugatannya digugurkan, dianggap dia tidak sungguh-sungguh, dianggap dia hanya main-main saja, maka gugatannya bisa dinyatakan gugur. Nah, setelah putusan di tingkat pertama, ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak, yaitu banding. Seperti di PT UN kemarin, jangka waktunya juga 14 hari. Dan apabila putusan banding sudah putus, kemudian ada pihak yang nggak puas, bisa mengajukan kasasi, juga dalam jangka waktu 14 hari. Setelah putusan kasasi, maka putusan itu sudah inkrah. Jadi putusan inkrah itu setelah kasasi, atau putusan yang tidak diajukan upaya hukum setelah lewat waktu, itu inkrah. Kalau putusan kasasi begitu diputus, inkrah. Namun demikian terhadap putusan yang inkrah masih dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali atau PK atau request civil terhadap putusan yang sudah inkrah tadi.
itu bisa diajukan PK. Dan ada beberapa macam alasan PK, diantaranya adalah ditemukan bukti baru atau novum, kemudian adanya kekhilafan hakim, dan beberapa alasan lain yang sudah saya jelaskan dalam kesempatan yang kemarin. Kemudian perlawanan atau verset merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Ketika tergugat dipanggil tidak secara patut tidak hadir sampai 2 kali atau kadang sampai diberi kesempatan 3 kali, perkara bisa diperiksa tanpa hadirnya tergugat. Dan apabila gugatannya beralasan, maka gugatannya dikabulkan sehingga bunyi putusannya menyatakan gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek. Artinya bahwa dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Nah, bagaimana Pak apabila tergugat tahu adanya putusan verstek itu setelah dijatuhkan? Maka dia bisa mengajukan verset atau perlawanan. Misalnya dia bisa dalam putusan itu menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima panggilan. Tapi kenapa kok ini perkara dilanjut terus sampai diputus? Dia bisa mengajukan verset dan dalam verset itu bisa dibuka kembali persidangan. Ketika nanti ternyata ketidakhadirannya itu beralasan, bisa jadi nanti dibuka persidangan di mana pokok sengketa diulang kembali dan bisa jadi gugatan penggugat juga pada akhirnya bisa ditolak kalau tergugat verstek ini bisa mengajukan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada lagi perlawanan pihak ketiga, hadir dan verset yang tadi sudah saya singgung. Dan verset ini juga diatur di dalam RV, ya, tidak ada di dalam HIR. Jadi pihak ketiga yang dirugikan terhadap suatu putusan itu bisa mengajukan verset, hadir dan verset atau perlawanan pihak ketiga. Seperti yang sudah pernah saya lakukan belum lama juga di tahun 2020 kemarin, tapi sebelum COVID. Saya pernah mengajukan gugatan deed and verset. Intinya begini, saya pemilik tanah. Saya beli berdasarkan akta jual beli, AJB. Tanah itu saya beli sudah sertifikat, tapi belum saya balik nama. Tapi saya punya AJB. Oleh karena saya belum memanfaatkan tanah itu saya sewakan pada B. Nah, tiap tahun saya dapat uang sewa ya dari B itu. Karena saya belum memanfaatkan, itu sewanya diperpanjang. Jadi saya itu jarang ngurusi sawah itu karena kesibukan saya. Suatu saat C ini yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik tanah itu menggugat penyewa tadi. Penyewa digugat. Ya. Saya pemilik tanah tidak diberitahu. Baik penggugat maupun tergugat sama-sama tidak memberitahu saya selaku pemilik tanah. Jadi mereka melakukan gugatan di pengadilan terhadap sebidang tanah di mana pemilik tanah itu malah tidak dilibatkan. Apa yang terjadi? Gugatan itu berlangsung dengan kemenangan pihak penggugat. Jadi penggugat dinyatakan sebagai pihak pemilik ahli waris dari tanah tersebut. Penyewa tadi yang menguasai itu diharuskan menyerahkan tanah. Nah setelah putus, baru penyewa ini cerita pada saya, Pak, ngapunten iki tanahnya kedah diserahin. Loh, piye maksud? Ya, saya mohon maaf, saya waktu itu nggak cerita. Nah,
Akhirnya setelah saya cari informasi ke pengadilan, sudah ada putusan di situ. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Kan begitu. Nah, disitulah saya memanfaatkan ketentuan Darden Verset ya, pasal 278 sampai 282 ini. Dengan bukti-bukti yang saya miliki, ya, sertifikat yang saya pegang, AJB yang saya pegang, perjanjian sewa tiap tahun yang saya pegang, saya mengajukan gugatan kepada pihak yang berperkara. Penggugat saya jadikan tergugat, ini juga sebagai tergugat. Tergugat 1, tergugat 2. Nah, di dalam proses persidangan, saya bisa membuktikan bahwa saya itu pemilik yang sah dengan adanya AJB itu tadi. Dengan adanya perjanjian sewa tadi, dengan adanya sertifikat yang saya pegang tadi. Nah, sementara dia, pihak C yang sudah dinyatakan sebagai ahli waris tadi, setelah diketahui bahwa ada pemilik yang sebenarnya, ya akhirnya kepemilikan putusan yang sudah ada ini pada akhirnya dianulir. Gugatan saya dikabulkan, di mana saya dinyatakan sebagai pemilik yang sah, di mana para pihak yang menguasai harus menyerahkan tanah kepada saya, dan menyatakan putusan yang dijatuhkan terhadap perkara sebelumnya senyambang berkaitan dengan tanah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu cara saya untuk bisa menguasai kembali tanah yang diperebutkan oleh mereka. Jadi di dalam suatu sengketa yang sudah diputus pun masih dimungkinkan adanya bentuk-bentuk perlawanannya, apakah itu verset, apakah itu Darden Verset. Darden Verset itu oleh pihak ketiga. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan. Ini bagian yang terpenting dari suatu perkara perdata. Jangan sampai Anda mengajukan gugatan tetapi tidak bisa dieksekusi. Ya. Satu misal begini. Saudara punya piutang kepada orang lain. Saudara punya perjanjian utang piutang, punya, kemudian saksi ada. Saudara gugat B tadi. Dalam gugatan itu saudara minta kepada dia untuk membayar sejumlah uang. Menang gugatan saudara, menang. Di mana dia dinyatakan dihukum untuk membayar sejumlah uang. Tetapi saudara tidak melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat. Nah, ini kan sia-sia kemenangan saudara. Jadi sebaiknya sebelum Anda mengajukan gugatan, Anda cari dulu aset yang dimiliki oleh tergugat, ajukan sita jaminan, masukkan itu di dalam posita gugatan dan petitum gugatan saudara. Nanti kalau gugatan Anda dimenangkan, uang barang jaminan tadi, benda yang disita jaminan tadi bisa dijual lelang. Kalau enggak, maka pembayaran sejumlah uang itu sulit untuk dilakukan dan saudara akan kesulitan untuk melacak. Ya, kalau misalnya dia punya barang, kalau barangnya itu terlanjur dialihkan, Anda nggak bisa untuk melacak barang-barang itu. Jadi eksekusi itu bisa berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi real,
kemudian eksekusi langsung. Yang terbanyak adalah eksekusi yang bisa dilaksanakan itu adalah pengosongan atau penyerahan tanah atau rumah. Itu yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Atau eksekusi, parat eksekusi, jadi terkait dengan penjualan lelang ya, terhadap barang-barang milik kreditor, milik debitur. Jadi begitu uang prestasi bisa diajukan eksekusi lelang hak tanggungan. Nanti bisa dijual lelang walaupun tanpa ada proses gugatan di pengadilan. Itu untuk perkara-perkara utang piutang yang diikat dengan hak tanggungan. Kalau dulu istilahnya hipotek. Agak sulit kalau eksekusinya itu berupa melakukan suatu perbuatan. Misalnya, saudara menggugat tetangga yang pohonnya mentelung ke rumah saudara. Kemudian dia dihukum untuk memotong pohon itu. Sulit toh kalau dia misalnya tidak memotong, masa tangannya harus dipegang, kemudian disuruh geraji. Tapi eksekusi yang demikian itu bisa diganti dengan pembayaran sejumlah uang. Jadi saudara bisa nanti atas perintah pengadilan memotong pohon itu yang mentelung tadi, dan biaya pemotongan bisa dibebankan tergugat atau termohon eksekusi. Nah, tentang problematika eksekusi ini yang sering terjadi, dan kalau terjadi perlawanan, ini kadang-kadang aparat itu tidak berani untuk melaksanakan. Misalnya ada pengerahan massa. Aparat akan berhitung apakah ini nanti akan tetap saya laksanakan atau saya tunda, itu akan menghitung dulu. Kalau kekuatan massa ini ternyata bisa dihadapi, eksekusi bisa jalan terus. Tapi kalau merasa kalah dengan massa, aparat juga nggak berani, bisa ditangguhkan juga eksekusi. Oleh karena itu, problematika eksekusi ini juga harus menjadi perhatian para penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum. Eksekusi itu harusnya bisa dilaksanakan. Kalau toh ada perlawanan massa, itu juga harus dihadapi. Ya, tentunya dengan cara-cara yang persuasif terlebih dahulu, menerjunkan tim intelijen dan sebagainya. Sudah cukup Pak Jemaah ya? Oh ya, saya kira itu kebetulan sudah selesai apa yang saya sampaikan. Ada waktu berapa menit Pak Uzimil? Oke, monggo. Silakan, ada beberapa menit untuk tanya jawab. Izin Pak, izin bertanya Pak. Selamat siang, izin bertanya. Silakan. Itu tadi ada yang kelewatan saya kira Pak, tentang mana? Putusan tidak sama dengan penetapan. Yang saya tanyakan, apa? Itu kan putusan tidak sama dengan penetapan. Ya. Terus itu kan ada kalau untuk putusan itu adalah dalam peradilan kontensius. Kalau penetapan dalam peradilan volunter. Penjelasan kontensius sama volunter itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Gini Mas, Pak siapa tadi? Pak Santoso. Jadi dalam perkara kontensius itu adalah di mana ada lawan ya. Di mana ada lawan, ada penggugat, ada tergugat. Misalnya dalam perkara utang piutang, perkara sengketa tanah, ya, perkara perceraian, itu kontensius. Jadi di dalam putusan itu ada tuntutan hak, ya, di mana itu harus dipenuhi oleh pihak lawan. Nah, ketika tuntutan itu dikabulkan, maka bentuk dari produk hakim itu berupa putusan. Jadi perkara yang ada sengketanya itu adalah putusan kontensius. Maka produknya adalah putusan. Nah, berbeda dengan perkara permohonan atau volunter, ini tidak ada sengketa.
Misalnya permohonan pengesahan anak angkat atau permohonan penetapan anak angkat yang sah. Maka di sini hanya ada pemohon yang mohon kepada hakim agar seorang anak yang bernama ini dinyatakan sebagai anak angkat yang sah dari pemohon. Maka bentuknya adalah penetapan hakim. Yang kedua misalnya, contohnya ya, permohonan penetapan wali. Nah, di sini tidak ada lawan. Jadi pemohon mengajukan pada hakim agar dia dinyatakan sebagai wali yang sah terhadap anak yang bernama ini. Putusannya nanti berupa penetapan. Salah satu bunyinya menyatakan pemohonan adalah wali atas anak yang bernama ini. Demikian penjelasan saya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Yuk, ada yang lain? Satu Pak, saya Pak, ini tanya Pak. Ya. Ya, mau tanya Pak. Silakan. Ini, seandainya contohnya dalam gugatan dewan prestasi, terus penggugat itu menang, terus yang tergugat dalam putusannya pengadilan itu mendukung untuk melaksanakan membayar uang sekian terhutangnya itu. Nah, ternyata di kemudian hari ini tergugat ini tidak membayar Pak, tidak membayar. Terus langkah selanjutnya gimana penggugat ini? Ya, nah itu tadi yang saya jelaskan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda menggugat dalam prestasi yang sifatnya menghukum tergugat untuk membayar uang, ya, karena biasanya dalam prestasi itu kaitannya kekurangan pembayaran, ya, apakah itu utang piutang, jual beli atau apa, maka sebaiknya Anda sertai dalam gugatan itu permintaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat, gitu loh. Apakah rumah, apakah tanah, ya, sebaiknya benda tetap, ya. Sehingga nanti dalam pemeriksaan itu diperiksa juga oleh hakim tentang sita itu tadi. Nanti kalau hakim memandang itu perlu, penting, hakim memerintahkan jurusita untuk menyita tanah itu selama proses pemeriksaan berjalan sampai adanya kekuatan hukum yang tetap. Apabila nanti dalam putusan ditetapkan tergugat bukan prestasi, tergugat harus membayar sejumlah uang, menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah milik tergugat adalah sah dan berharga, maka apabila nanti tergugat tidak mau membayar sejumlah uang, tanah itu bisa dijual lelang oleh pengadilan. Hasil penjualan lelang itu digunakan untuk membayar sejumlah uang itu, sisanya untuk diserahkan kepada tergugat. Nah, kalau misalnya tidak ada barang yang disita, ini yang jadi problema yuridis yang saya sampaikan tadi, problem eksekusi itu. Ya, hanya menang di atas kertas loh. Nggak bisa ada tanah yang dieksekusi. Ya, mungkin kalau saudara lupa pada saat mengajukan gugatan tidak minta sita jaminan, setelah putusan dan dia tetap tidak mau bayar, Anda bisa melakukan permohonan sita eksekusi. Jadi Anda bisa menelusuri tanah-tanah milik ia tergugat setelah tahu luasnya, persilnya, nomor sertifikatnya, baru di situ Anda minta supaya pengadilan melakukan sita eksekusi. Nah, setelah dilakukan sita eksekusi, barulah nanti bisa dilakukan penjualan lelang apabila dia tetap tidak mau membayar sejumlah uang tersebut. Tapi kalau ternyata Anda menelusuri aset-aset itu, ternyata dia sudah tidak punya apa-apa, ya tidak ada yang bisa disita eksekusi. Artinya ya menang di atas kertas. Artinya perkara itu sulit untuk diajukan eksekusi. Demikian ya. Sudah jelas? Kalau suatu saat, ya tambah lagi Pak, kalau suatu saat tadi tidak punya uang atau tidak harta benda, tapi kemudian hari dia punya harta benda yang lain, mungkin bisa diajukan sita eksekusinya. Bisa. Jadi selama penelusuran itu tidak ketemu, di lain waktu saudara melihat, oh kelihatannya dia beli tanah ya. Oh iya betul ternyata.
Anda Halo. curi bisa. Jadi tapi kan Anda harus selalu memonitor, memata-matai tergugat ya. Ini beli apa. Tapi kalau dari awal Anda mengajukan gugatan Anda sudah menyita, itu lebih aman, lebih safe, ya kan? Oh ya. Iya. Sudah jelas? Sudah, Mas. Sudah. Oh ya, terima kasih. Satu lagi? Sudah. Ya. Pak. Ya. Mohon izin. Ya. Ya, silakan. Pak, mohon izin tanya terkait sumpah pemutus tadi, Pak. Ya. Seandainya tergugat tidak berani untuk disumpah, apakah artinya secara otomatis penggugat itu menang seperti kata Bapak tadi dan hakim mengabulkan bahwa apa yang dikatakan penggugat, apa yang digugatkan itu akan diterima sepenuhnya? Iya, betul. Artinya tergugat iya, tergugat artinya dianggap tergugat kalah. Jika tidak berani bersumpah, berarti dianggap ya, Pak ya? Iya, betul. Tetapi penggugat ketika sumpahnya dibalik kepada dia harus berani bersumpah. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya fakta utang piutang itu memang betul-betul terjadi, saya yakin penggugat tidak akan kesulitan atau tidak akan keberatan disumpah model apapun ya dia tetap mau, ya kan? Nah, sebaliknya kalau utang-utang itu betul terjadi, tergugat mau disumpah, dia kan mikir, lah ini nanti kalau sumpahnya ngena saya, keturunan saya gimana? Akhirnya dia menolak. Nah, kalau dengan menolak itu kan hakim, wah berarti kok ya utang tenan kan. Nyatanya ya rawani disumpah kan gitu. Nah, sumpahnya dikembalikan kepada penggugat. Gitu ya. Siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya kira sudah cukup ya 3. Nanti materinya bisa disampaikan lagi. Nanti saya siap kalau misalnya suatu saat jelang UPA nanti minta untuk try out, untuk apa dari Fakultas Hukum Uniska, Pradi siap. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusman. SHMA telah menyampaikan tentang materi tentang hukum acara perdata. Jadi sudah begitu gamblang ya. Mulai pukul berapa tadi? 10.45 sampai sekarang setengah 1 ini ya. Atau lebih bahkan. Saya kan teman-teman sudah capek ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu akan dipandu oleh Mas Iqbal dari Staf Fakultas Hukum Uniska Kediri. Kami mohon untuk foto yang belum tampil, tolong ditampilkan dan share screen-nya di stop dulu Mas Iqbal ya, biar tampak semuanya. Nah, kita persiapan untuk siap. 1, 2, 3. Pun Mas Bal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Mas Iqbal telah menjadi fotografer secara online. Dan perlu saya sampaikan untuk minggu depan, karena besok jenengan libur ya, masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 16 ya, tanggal 16 hari Sabtu. 16 Januari 2021, nanti pada hari Sabtu 16 Januari itu ada 3 pemateri. Yang pertama dari Hakim Pengadilan Negeri, kemudian materi tentang teknik wawancara dengan klien, kemudian hukum acara pengadilan HAM akan disampaikan oleh Dr. Susianto SHMH. Ini beliau pakar tentang HAM, hak asasi manusia, pelanggaran HAM, gitu ya.
Jadi untuk hari Sabtu tanggal 16 jangan lupa ada 3 pemateri. Kemudian untuk yang tanggal 17 Januari juga nanti ada 3 pemateri ya. Yang pertama dari Kejaksaan Kota Kediri akan menyampaikan tentang masalah tindak pidana korupsi seperti itu, dan nanti jadwal akan kami share di grup peserta PKPA online. Mungkin itu saya sebagai pemandu acara atau moderator pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat atau selamat berlibur. Selamat siang ya. Siang, Pak. Nur Nafibar. Rasa rame ae. Resi Indra Cahyanto. Dar Pak. Bos geng. Bos.